Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari ular bisa menelan mangsa lebih besar dari badannya. Kok bisa? Mungkin kamu pernah melihat video viral ular piton yang sedang menelan mangsa seperti kambing, babi hutan, atau bahkan buaya yang ukurannya jauh lebih besar dari kepalanya sendiri. Fenomena ini sering membuat banyak orang takjub, sekaligus ngeri. Berbeda dengan manusia yang harus mengunyah makanan menjadi potongan kecil, ular menelan mangsanya secara utuh. Pada manusia dan kebanyakan vertebrata, rahang bawah terdiri dari sepasang tulang yang berfusi kuat di bagian dagu, membentuk struktur tunggal yang kaku. Ketika mangsa sudah berada di dalam mulutnya, ular tidak sekadar menelan dengan meneguk seperti manusia. Tidak seperti mamalia yang memiliki kulit dengan elastisitas terbatas. Kulit ular dapat meregang hingga beberapa kali ukuran normalnya tanpa robek. Ketika mangsa berukuran besar memblokir mulut dan kerongkongan ular selama beberapa jam, bagaimana mereka bernapas? Ular memiliki sistem pencernaan yang sangat kuat dan adaptif, mampu mencerna hampir seluruh bagian mangsanya, termasuk tulang, bulu, tanduk, dan kuku. Asam lambung ular termasuk yang terkuat di dunia hewan, dengan pH sekitar 1-1,5. Ada banyak dokumentasi kasus ular yang tewas karena mencoba menelan mangsa yang terlalu besar. Dalam situasi ini, mangsa dapat menyumbat saluran pernapasan atau menyebabkan robeknya organ internal. Sebuah kasus terkenal terjadi di Florida pada 2005, di mana seekor piton Burmese mencoba menelan seekor aligator dewasa, namun akhirnya meledak karena ukuran mangsanya yang terlalu besar. Proses pencernaan yang intensif juga membuat ular sangat rentan terhadap predator. Setelah makan besar, dengan tubuh yang membengkak dan gerakan yang melambat, ular menjadi target mudah. Beberapa spesies ular mengembangkan perilaku khusus untuk mengatasi kerentanan ini, seperti bersembunyi di tempat aman seperti liang atau gua selama proses pencernaan. Faktor suhu juga sangat penting. Jika terlalu dingin, proses pencernaan bisa melambat drastis atau bahkan berhenti, menyebabkan mangsa membusuk di dalam tubuh ular dan berpotensi menyebabkan kematian. Ini menjelaskan mengapa ular di penangkaran sering membutuhkan kondisi lingkungan yang diatur dengan cermat setelah diberi makan. Lambung ular juga dapat mengembang secara signifikan untuk mengakomodasi mangsa besar. Studi biomekanika terkini menggunakan teknologi pencitraan 3D dan simulasi komputer telah memberikan pemahaman lebih mendalam tentang mekanisme tengkorak ular saat menelan. Para peneliti di University of Cincinnati menggunakan CT scan resolusi tinggi untuk membuat model 3D tengkorak ular yang bergerak, menunjukkan sejauh mana tulang-tulang dapat bergerak relatif terhadap satu sama lain. Genom ular juga telah di-sequencing, mengungkapkan mutasi genetik yang bertanggung jawab atas elastisitas kulit dan adaptasi pencernaan mereka. Penelitian pada tahun 2023 bahkan menunjukkan bahwa ular memiliki gen khusus yang memungkinkan reorganisasi cepat mikrobioma usus mereka setelah makan, membantu pencernaan mangsa yang berbeda. Petani ular menggunakan penelitian ini untuk mengembangkan diet dan kondisi pemeliharaan yang lebih baik. Beberapa ilmuwan juga terinspirasi oleh kemampuan ular untuk mengembangkan robot lunak yang dapat meregang dan bernavigasi melalui ruang sempit untuk aplikasi pencarian dan penyelamatan, atau perangkat medis yang dapat beradaptasi dengan berbagai bentuk dan ukuran saluran tubuh manusia. Setelah makan besar, organ internal ular mengalami perubahan dramatis. Hati dan pankreas dapat meningkatkan ukurannya hingga 2 kali lipat dalam beberapa hari, memproduksi enzim pencernaan dalam jumlah masif. Jantung ular juga membesar untuk mendukung peningkatan metabolisme yang mengagumkan. Tingkat metabolisme ular dapat meningkat hingga 44 kali lipat dari tingkat normalnya selama proses pencernaan, peningkatan yang tidak tertandingi oleh hewan lain. Proses pencernaan ini menghabiskan energi sangat banyak. Itulah mengapa setelah makan besar, ular biasanya tidak aktif selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Hanya berjemur untuk meningkatkan suhu tubuh yang membantu pencernaan
Jawabannya terletak pada struktur unik trakea ular. Beberapa spesies memiliki adaptasi yang lebih ekstrem dari yang lain. Ular piton reticulata dan anaconda hijau termasuk yang paling mengesankan. Dengan dokumentasi kasus menelan manusia, rusa, dan bahkan kerbau liar muda. Untuk memberikan perspektif, bayangkan menelan objek dengan diameter 3 kali lebih besar dari kepala Anda. Ular king cobra adalah spesialis dalam memangsa ular lain. Sering menelan ular yang hampir sama panjang dengan tubuh mereka sendiri. Ada juga adaptasi menarik pada ular pemakan telur seperti Daspeltis cabra dari Afrika. Ular ini memiliki tonjolan tulang khusus di tulang belakang bagian leher yang berfungsi untuk memecahkan cangkang telur setelah ditelan, memungkinkan mereka meminum isinya dan kemudian memuntahkan cangkang kosongnya. Ular laut memiliki adaptasi khusus untuk menelan ikan berduri tanpa melukai diri sendiri. Sementara itu, ular tanah seperti Atractaspis memiliki adaptasi unik yang memungkinkan mereka mengeluarkan satu taring beracun tanpa harus membuka mulut lebar. Memungkinkan mereka menyuntikkan bisa ke mangsa dalam ruang sempit. Ujung depan trakea ular dapat dijulurkan ke depan seperti tabung atau snorkel melalui celah khusus di dasar mulut. Ketika ular menelan mangsa besar, mereka akan menjulurkan ujung trakea ini ke samping rahang mereka, sehingga tetap bisa mengambil udara meskipun mulut dan kerongkongan mereka terblokir sepenuhnya. Kamu mungkin pernah melihat foto atau video ular yang sedang menelan mangsa besar dengan semacam tabung kecil menjulur dari samping mulutnya. Itulah ujung trakea mereka yang sedang bernapas. Selain itu, ular mampu menurunkan detak jantung dan tingkat metabolisme mereka secara signifikan selama proses menelan yang panjang, sehingga mengurangi kebutuhan oksigen. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa spesies ular bahkan dapat bertahan lebih dari 30 menit tanpa bernapas sama sekali jika diperlukan. Sisik ular tersusun dengan pola yang memungkinkan ekspansi signifikan saat makan. Pola tersebut mirip seperti susunan genteng pada atap rumah yang dapat bergeser posisinya saat ular meregang. Selain itu, ular memiliki jaringan ikat dan serat elastis di bawah kulitnya yang memungkinkan peregangan ekstrem. Di leher dan tubuh bagian depan, struktur ini sangat berkembang, memungkinkan ular untuk mengakomodasi mangsa yang diameternya beberapa kali lebih besar dari kepala ular itu sendiri. Otot-otot tubuh ular juga didesain khusus untuk membantu proses menelan. Setelah mangsa masuk ke dalam kerongkongan, kontraksi otot yang kuat dan sistematis membantu mendorong makanan sepanjang tubuh menuju lambung. Proses ini sangat terkoordinasi dengan gelombang kontraksi otot yang bergerak dari kepala ke arah ekor, mendorong mangsa semakin dalam. Sebagai gantinya, ular menggunakan gerakan rahang kiri dan kanan secara bergantian untuk secara perlahan berjalan di atas mangsa dan mendorongnya masuk ke dalam kerongkongan. Gerakan ini dimungkinkan oleh struktur gigi ular yang runcing dan melengkung ke belakang seperti kait, yang berfungsi untuk mencengkeram mangsa dan mencegahnya lolos. Ular dapat menggerakkan sisi kiri dan kanan rahang secara independen, secara bergantian mengait dan menarik mangsa semakin dalam. Jika kamu memperhatikan ular yang sedang menelan, kamu akan melihat gerakan rahangnya yang asimetris dan bergelombang ini. Proses ini bisa memakan waktu lama beberapa jam untuk mangsa yang sangat besar, namun sangat efektif. Ular juga menggunakan tekanan otot leher dan kontraksi otot rahang untuk membantu mendorong mangsa semakin dalam ke sistem pencernaannya. Namun pada ular, kedua sisi rahang bawah tidak menyatu secara permanen. Sebaliknya, mereka dihubungkan di bagian depan oleh ligamen elastis yang sangat fleksibel. Ketika ular menelan mangsa besar, ligamen ini dapat meregangkan dengan signifikan, memungkinkan kedua sisi rahang bawah bergerak secara independen satu sama lain. Dengan adaptasi ini, ular tidak hanya dapat membuka mulutnya lebar secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Bayangkan jika manusia bisa membuka rahang tidak hanya ke bawah, tetapi juga membentang ke samping. Setiap sisi rahang bawah ular juga terdiri dari beberapa tulang yang terhubung secara fleksibel
Berbeda dengan satu tulang mandibula yang kaku pada manusia. Kombinasi dari rahang yang terpisah dan sendi-sendi. Tambahan ini menciptakan sistem yang sangat efektif untuk mengatasi tantangan menelan makanan berukuran besar. Mitos populer menyebutkan bahwa ular dapat melepaskan rahangnya untuk melakukan hal ini. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebenarnya, kemampuan luar biasa ini adalah hasil dari serangkaian adaptasi evolusioner yang sangat khusus pada sistem tengkorak, rahang, dan pencernaan ular. Kemampuan ini berkembang selama jutaan tahun evolusi, memungkinkan ular menjadi predator yang sangat efisien meski tidak memiliki kaki untuk menahan mangsanya. Bahkan, beberapa spesies ular dapat menelan mangsa yang beratnya 75-100 dari berat tubuh mereka sendiri. Bayangkan, jika manusia dengan berat 70 kg harus menelan makanan seberat 70 kg dalam sekali makan. Rahasia utama kemampuan menelan ini terletak pada struktur tengkorak ular yang sangat unik yang disebut tengkorak kinetik. Berbeda dengan tengkorak manusia yang kaku dan menyatu, tengkorak ular terdiri dari banyak tulang yang terhubung oleh ligamen elastis, memungkinkan pergerakan yang luar biasa fleksibel. Salah satu kunci adaptasi ini adalah tulang kuadrat yang menghubungkan rahang bawah dengan tengkorak. Pada kebanyakan hewan, tulang ini relatif tetap pada posisinya. Namun pada ular, tulang kuadrat dapat bergerak bebas dan berotasi hingga 90 derajat ke belakang, secara drastis memperluas bukaan mulut. Selain itu, tulang-tulang pterygoid dan palatinus di langit-langit mulut ular juga sangat mobile dan berperan penting dalam proses menelan. Dalam kondisi normal, mulut ular terlihat biasa saja. Namun ketika mereka mulai menelan, tengkorak mereka seolah terbongkar dan bergerak dengan cara yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh vertebrata lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa struktur tengkorak ular telah berevolusi selama lebih dari 100 juta tahun untuk mencapai tingkat fleksibilitas yang luar biasa ini. Dengan perubahan signifikan pada posisi, bentuk, dan koneksi antar tulang tengkorak. Faktor krusial lainnya adalah struktur rahang bawah ular yang sangat khusus. Proses menelan mangsa yang dilakukan ular juga didukung oleh teknik khusus yang dikenal sebagai gerakan pterygoid atau berjalan dengan gigi. Kulit dan otot ular memiliki elastisitas yang luar biasa, merupakan adaptasi penting lainnya yang memungkinkan mereka menelan mangsa berukuran besar. Adaptasi pernapasan merupakan aspek penting, namun sering terlewatkan dari kemampuan menelan ular. Setelah berhasil menelan mangsa, proses pencernaan ular sama menakjubkannya dengan proses menelannya. Kemampuan menelan mangsa besar bervariasi di antara 3.900 lebih spesies ular yang ada di dunia. Meskipun menakjubkan, kemampuan menelan mangsa besar ini juga datang dengan risiko dan batasan. Penelitian ilmiah kontemporer terus mengungkap fakta menakjubkan tentang kemampuan menelan ular. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Semoga kamu menikmati setiap detiknya dan mendapatkan informasi baru yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya.